Saudara, mafia tanah, momok yang sangat menakutkan bagi para pemilik tanah. Korbannya pun mulai dari warga biasa hingga artis. Lalu bagaimana cara agar Anda tidak menjadi korban mafia tanah? Saudara, berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Tanah merupakan aset ekonomi yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai ekonomi yang sangat menjanjikan inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya suatu kejahatan mafia tanah bermunculan. Lalu bagaimanakah agar terhindar dari praktik mafia tanah? Simak info kriminal bersama saya Nadirah Ali dan juru kamera Marcelinus Agung berikut ini. Masyarakat adat Datuk Misabumi, Pasaman Barat, Sumatera Barat, meminta pemerintah turun tangan, membantu mengatasi ulah mafia tanah yang menguasai lahan mereka. Permintaan ini disampaikan warga sambil membawa sejumlah poster. Warga mengklaim lahan seluas sekitar 600 hektar yang sekarang dijadikan kebun kelapa sawit adalah tanah ulayat mereka yang sudah dimiliki secara turun-temurun. Diwakili kuasa hukumnya, masyarakat adat Datuk Misabumi pun akhirnya membuat laporan ke Mabes Polri. Kami ingin dibantu dari Bapak Presiden. Kami atas kaum Datuk Misabumi bermohon kepada Bapak Presiden, berharap sekalian agar cepat dituntaskan urusan kami ini. Karena lagi ketenangan kaum Datuk Misabumi ini kurang 30 tahun yang sudah dikuasai kelompok tani. Puluhan warga desa Burai mendatangi gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mereka mendesak anggota DPRD Ogan Ilir ikut andil dalam memberantas dan menindak adanya dugaan mafia tanah di desa mereka. Warga mengaku tanah mereka seluas 1,4 hektar dirampas dan dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab kepada pemerintah Ogan Ilir. Akibatnya warga tidak dapat menggarap lahan mereka karena mendapatkan intimidasi dari terduga mafia tanah. Menanggapi laporan warga, Komisi 1 DPRD Ogan Ilir akan memanggil pihak-pihak yang disebutkan oleh warga. Ingin menyampaikan kepada DPRD ada hak-hak tanah yang dirampas oleh beberapa oknum mafia tanah. Itu yang ingin kami sampaikan di sini. Pak, ada berapa tanah Pak yang dirampas menurut data yang kita terima Pak? Sekarang baru 1,4 hektar. Tapi ada laporan dari kawan-kawan yang lain masih didata. Tapi kan ada intimidasi di sana. Mereka tidak berani untuk melaporkan ini. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Tak hanya warga biasa, aktris Nirina Zubir juga pernah menjadi korban mafia tanah. Tak tanggung-tanggung, keluarga Nirina mengalami kerugian hingga 17 miliar rupiah. Ironisnya, kasus ini didalangi Riri Kasmita yang tak lain orang kepercayaan almarhum ibu dari Nirina Zubir bekerja sama dengan pihak notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Mengenai ART di sini adalah dia asisten dari ibu saya. Betapa kami menerima dia berada di rumah kami karena dia memang berlatar belakang D4. Mafia tanah adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang dengan sengaja berbuat tindak kejahatan dengan beragam modus, mulai dari menerbitkan dan atau menggunakan sertifikat tanah palsu hingga melakukan penguasaan tanah tanpa izin. Praktik mafia tanah ini harus segera diberantas dan masyarakat juga harus waspada karena bisa saja para mafia tanah berkedok pengacara atau notaris abal-abal. Tertipu mafia tanah tentu menjadi pengalaman yang tidak mengenakan. Namun ada beberapa tips yang Anda bisa ikuti agar terhindar dari mafia tanah. Yang pertama, tandai dan berilah batas tanah yang Anda miliki.
Lebih baik lagi jika Anda memberikan pelang di atas tanah Anda atau juga membangun suatu bangunan sebagai tanda kepemilikan. Yang kedua adalah menyimpan sertifikat Anda di tempat yang aman sehingga tidak bisa diakses sembarangan orang. Anda juga bisa menyimpannya di bank atau safe deposit box. Karena jika sudah lalai, maka risiko menjadi korban mafia tanah akan semakin besar. Jika Anda ingin mengurus tanah, lebih baik serahkan kepada notaris Anda. Dan jangan lupa untuk minta tanda terimanya. Dan jika Anda ingin menggadaikannya, serahkan saja kepada pihak bank kepercayaan Anda. Jika Anda ingin mengurus perihal pertanahan, Anda bisa langsung mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini memang sengaja dibuat Kementerian ATR BPN untuk memudahkan masyarakat mengenai pengurusan pertanahan. Dan jika Anda memiliki keluhan perihal pertanahan, ini Anda bisa langsung saja mengunduh dan melaporkan melalui aplikasi SP4N Lapor. Berkirim surat ke surat@atrbpn.go.id atau bisa juga melalui bit.ly/hotline pelayanan masyarakat dan menghubungi seluruh media sosial Kementerian ATR BPN. Praktik mafia tanah harus segera diberantas karena menjadi satu bentuk pelanggaran hak orang lain. Selain penegakan dari segi hukum, sosialisasi oleh Kementerian ATR BPN juga harus digiatkan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. Demikian info kriminal kali ini. Saya Nadira Ali dan juru kamera Marcelinus Agung pamit undur diri. Sampai jumpa.